Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, kita selaku orang muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena dengan melaksanakan ibadah sholat, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan tentunya kita akan mampu menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Rumah Belajar, bersama saya Muhammad Nur Aziz SPDI MPDI, guru PAI SD Negeri 175 Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat Rumah Belajar, kali ini kita akan belajar bersama dengan materi perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Materi ini merupakan pembelajaran kelas 4 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran adalah menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Nah, apa saja perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat? 1. Melatih kekompakan. 2. Mematuhi perintah ketua kelompok. 3. Tidak marah bila dinasihati. 4. Menepati janji. Dan yang kelima, memupuk rasa solidaritas. Sahabat Rumah Belajar, ibadah sholat mencerminkan kebaikan terhadap sesama. 1. Melatih kekompakan. Sholat fardu sangat baik dikerjakan secara berjamaah, karena itu lebih utama dan pahalanya lebih banyak dibanding dengan sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat." Artinya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, itu akan terlihat kekompakan. Semua gerakan dalam sholat berjamaah sama dengan dipandu oleh imam. Tidak boleh ada jamaah yang membuat gerakan sendiri karena merasa pintar, merasa bagus bacaannya, kemudian mau membuat gerakan sendiri. Tidak boleh. Tapi semua harus mengikuti gerakan imam dan mengikuti bacaan imam. Ketika kita sholat berjamaah, itu akan terlihat kekompakan. Semua gerakan dalam sholat berjamaah itu sama dengan dipandu oleh imam. Tidak boleh ada jamaah yang membuat gerakan sendiri karena merasa pintar, merasa bagus bacaannya, kemudian dia mau membuat gerakan sendiri. Tidak boleh. Tapi semua jamaah harus mengikuti gerakan imam dan mendengarkan bacaan imam. Kekompakan sholat berjamaah ini dapat dijadikan teladan. Misal, kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika kita kerja bakti membersihkan sekolah, maka tidak boleh ada yang bermain-main, yang mengobrol, yang berdiam diri, tapi semuanya harus bahu-membahu dalam kerja bakti agar kerja bakti kita selesai dengan baik. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Dalam takbir, ruku, dan sujudnya, semua gerakan imam harus dipatuhi oleh makmumnya. Pelaksanaan sholat berjamaah ini dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus baik dan benar agar dapat diikuti oleh anggotanya. Yang ketiga, tidak marah bila dinasihati. Imam sholat
harus mau diberitahu kesalahannya. Ketika gerakan imam salah, maka makmum berucap subhanallah. Begitu juga ketika belajar atau bermain, kita tidak boleh gampang marah, dan harusnya kita saling menasihati. Yang keempat, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Nah, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Yang kelima, memupuk rasa solidaritas. Dalam sholat tidak ada pembedaan antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang duluan datang ke masjid, maka dia boleh menempati saf yang terdepan. Ajaran sholat yang demikian dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa sehingga mereka dapat saling membantu dalam hal kebaikan. Nah, sahabat rumah belajar, itulah tadi beberapa perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Semoga kita semua dapat menjadikan ibadah sholat sebagai kebutuhan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua tetap semangat dalam belajar bersama Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.